Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, di sini aku Elisa Giraldin dengan NIM 220121603933. Saya berada di offline di 22. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan atau mereview mengenai buku yang telah saya baca. Yang pertama yaitu buku Learning Management System, Choosing the Right Path for Your Organization, yang diciptakan oleh atau ditulis oleh Tatiana Barreto, Amy Rothman, dan Salena Sabidous. Nah, pada kesempatan kali ini saya memilih buku ini dikarenakan yaitu yang pertama dari judul bacaan tersebut. Pertama kali saya melihat atau membaca, saya akan melihat dari judulnya. Kemudian saya membaca buku tersebut isinya apa saja, sehingga saya akan minat membaca buku tersebut. Selanjutnya, jelaskan poin-poin penting yang terkandung dalam bacaan buku. Nah, pada sistem manajemen pembelajaran adalah platform yang memfasilitasi penyampaian konten online untuk tujuan pembelajaran. Dalam pemilihan LMS perlu dipertimbangkan jenis implementasi atau kepemilikan atau sumber terbuka dan kategori SIIS atau LMS terinstall, pemahaman tujuan pemangku kepentingan penting termasuk desain antarmuka yang mempengaruhi pengalaman pengguna. Kemudian ada evolusi LMS, mencakup standar SCORM dan XAT untuk menstandarisasi konten pembelajaran online. Proses evaluasi dan seleksi LMS melibatkan faktor seperti model layanan UI, kapasitas staf, dan partisipasi panitia seleksi. Implementasi dan transisi LMS memerlukan proses migrasi yang hati-hati, strategi implementasi yang lembut, dan dukungan penuh dari pemangku kepentingan. Di kasus evaluasi LMS seperti penggunaan Canvas di Universitas Uni Wellington menyoroti pentingnya aspek kemudahan penggunaan, kendala, dan dukungan positif dari pengguna dalam memilih platform pembelajaran yang sesuai. Kemudian uraikan contoh penerapan poin-poin penting tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Dalam kehidupan sehari-hari, sistem manajemen pembelajaran memiliki dampak signifikan dalam mendukung pembelajaran online dan pengelolaan konten pembelajaran. Misalnya, seorang mahasiswa dapat mengakses materi kuliah, tugas, dan sumber daya pembelajaran lainnya melalui platform LMS seperti Canvas atau Blackboard. Dengan kemudahan penggunaan dan ketersediaan fitur seperti forum diskusi, siswa dapat berinteraksi secara online dengan sesama mahasiswa dan dosen. Penerapan LMS dalam konteks bisnis juga dapat ditemukan di mana perusahaan menggunakan platform ini untuk memberikan pelatihan online kepada karyawan dan atau mengelola sumber daya manusia internal. Pemangku kepentingan, baik itu mahasiswa, dosen, atau karyawan, dapat merasakan manfaatnya melalui akses yang mudah, keterlibatan dalam proses pembelajaran, dan dukungan teknis yang memadai. Evaluasi seleksi LMS menjadi langkah krusial dan memastikan keberhasilan implementasi dengan melibatkan pemangku kepentingan dalam memilih platform yang sesuai dengan kebutuhan dan tujuan lembaga atau organisasi. Selain itu, proses implementasi dan transisi perlu dilakukan dengan hati-hati dan terorganisir, melibatkan pelatihan komprehensif bagi pengguna baru dan strategi komunikasi yang efektif. Melalui integrasi LMS, pengalaman pembelajaran dan manajemen konten menjadi lebih efisien, terorganisir, dan responsif terhadap perkembangan kebutuhan pendidik dan bisnis. Kemudian, saya menjelaskan keterkaitan atau hubungan dukungan sumbangsih konstruksi buku tersebut. Buku ini menyumbangkan secara signifikan dalam pemahaman sistem manajemen pembelajaran LMS dapat cara meningkatkan pembelajaran serta performa manusia. Pada bab 1, membahas konsep LMS sebagai platform penyampaian konten online memberikan dasar pemahaman yang kuat. Pada bab 2, mengulas jenis penerapan LMS dan fitur umum memberikan wawasan tentang solusi yang dapat dipilih untuk kebutuhan organisasi.
Pada bab 3 membahas pemangku kepentingan dan kegunaan LMS secara mendalam. Pada bab 4 membahas evaluasi LMS dari SCORM sehingga XPI menjelaskan perkembangan teknologi pembelajaran online. Pada bab 5 membahas evaluasi dan seleksi LMS memberikan panduan praktis. Bab 6 membahas implementasi dan transisi LMS menyajikan strategi terorganisir. Pada bab 7 memberikan evaluasi pengguna Canvas sebagai studi kasus menunjukkan keberhasilan implementasi LMS. Buku ini tidak hanya memberikan informasi terkait teoritis, tetapi juga panduan praktis untuk memilih, mengimplementasikan, dan mengevaluasi LMS guna meningkatkan pembelajar dan performa manusia. Sekian dari penjelasan atau review buku ini. Mohon maaf jika ada beberapa kesalahan kata dan kurangnya maksimal pada pembuatan video ini. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.